Halo, selamat pagi. Hari ini kita ada Suzuki R3 Diesel Hybrid. Dan terima kasih kepada Suzuki Anugrah Mobil Jaya di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan yang telah mempersediakan mobilnya. Dan yuk langsung kita masuk. Ini kuncinya, sama kayak R3 yang lain. Dan kalau kita pencet sekali, hanya pintu pengemudi yang buka dan pintu penumpang masih ketutup. Dan kalau kita buka, pencet yang kedua kali, dia langsung nyala. Yuk langsung kita masuk. Dan yuk langsung kita masuk aja. Dan langsung kita nyalakan. Dan nggak seperti mobil biasanya, dia harus injek kopling dulu, baru mesinnya bisa nyala. Wah, mulus sekali. Ya, ini setirnya dia bentuknya 3 palang. Dia pakai elektronik power steering. Dan ini ada steering switch control. Di bawahnya ada buat pengaturan, tapi cuma bisa buat tilt. Belum bisa teleskopik. Ya, sama aja kayak R3 yang lain. Dan dia pakai transmisi 5 speed manual. Dan cuma ada manual ya untuk saat ini yang diesel. Dan oke, langsung kita nyalakan lampu hazard, lampu utama dan fog lamp. Dan ini belum boleh dibuka, katanya mungkin kaca filmnya belum kering. Dan juga kita buka kap mesin. Yuk langsung kita buka kap mesinnya. Sama aja kayak R3 yang lain. Ya, ini dia mesinnya. Dia pakai mesin diesel 1300 cc, kodenya D13A ya kalau nggak salah. Dan dia tenaganya sekitar 90 horsepower dan torsinya lumayan gede untuk sebuah LMPV, yaitu sekitar 200 Nm. Karena apa? Karena turbo. Kami suka turbo, kalau kata mobil begitu ya. Dan ya, ini revolusioner banget ya untuk kelas LMPV yang ada dieselnya. Karena semenjak spin diesel di discontinue, belum ada lagi pemain LMPV diesel. Dan sekarang Suzuki balik lagi. Dan juga lihat akinya, dia lebih gede. Dan dia pakai kekuatannya 70 ampere hour. Karena untuk nyetop si sistem idling stop startnya itu yang kalau kata Suzuki pakai integrated start generator. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Yuk kita tutup aja. Ya, kalau dari luar dia nggak kelihatan beda jauh ya sama R3 pada umumnya, apalagi R3 GX, tipe GX. Dari lampunya dia sama, fog lamp sama, ada chrome-nya juga. Di cover spion ada sein-nya. Tapi yang beda nih, biasanya kan di sini ada lambang VVT kalau di Suzuki R3 yang lain yang bensin, tapi di sini diganti oleh lambang DDIS. Apa itu DDIS? Diesel Direct Injection by Suzuki. Dan juga ini ada stiker, enggak lah ini bohong, ini cuma karena mobil test drive. Jadinya pakai stiker-stiker gini biar menarik perhatian. Ini juga better fuel efficiency 22,6 km per liter berdasarkan tes BT2MP BPT apalah itu. Ya berarti lumayan irit ya untuk sebuah LMPV. Bisa seliter bensin 22 kilo. Itu 5 liter bensin, maaf. 5 liter bensin tuh bisa hampir ke Bandung gitu kalau dari Jakarta. Di sini juga ada tulisannya powerful torque 200 Nm. Ya, ini torsi gede karena mesin diesel dan turbonya tadi. Dan juga tadi udah nyoba sih, lumayan turbonya kickin. Ya, lumayan kenceng. Dari belakang makin terlihat nyaru sama R3 yang lain, kecuali lambang ini Hybrid ZDI. Karena di CB Win dia bukan pakai trim, itu bukan trim GX atau trim GL atau Brezza. Dia pakai trim yang di sana varian ZDI namanya.
Dan ini ada lambang hybrid, ada biru-birunya gitu ya. Dan sini masih sama kayak R3 biasa. Dan di kiri juga nggak ada perbedaan, kecuali di sini sensornya sekarang ada 4. Kalau R3 yang bensin kan cuma ada 2 di sini doang. Dan juga dia ada rear defogger buat pemanas kaca belakang yang nggak ada di varian bensin. Yuk, sekarang langsung kita masuk aja. Kita dengar suaranya. Ya. Khas diesel ya suaranya. Yuk, kita tutup. Lumayan kedap. Dan kita nyalakan AC-nya. Ya, ngomong tentang AC, dia pengaturannya sama, cuma ada perbedaan. Di sini ada pendingin dan di sini ada heater. Nah, ini yang nggak ada di R3 bensin. Dia ada heater. Jadi uap dari radiator tuh dialirin ke ventilasi AC supaya mesin kabinnya tuh lebih hangat gitu ya, biar kalau misalnya lagi kedinginan, lagi di jalan puncak atau di daerah yang dingin, kita nggak kedinginan. Dan sisanya masih sama, masih ada pengaturan ventilasi, ada fan speed, sini bisa buat ke defogger depan, dan juga ada tombol AC ini yang di bensin juga nggak ada, untuk matiin atau ngidupin mode AC-nya, dan defogger belakang ini yang nggak ada. Dari sini juga lihat instrumennya, dia latarnya tuh biru-biru gitu, dan ada lambang SHVS-nya, yaitu Suzuki Hybrid Vehicle. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Ini juga RPM-nya jarumnya biru, putih. Mungkin kalau malam dia nyalanya biru ya, jadi kayak Alphard gitu mungkin. Dan MID-nya juga sama aja. Cuma bedanya kalau di tengah dia tuh ada gear shift indicator. Jadi misalnya kalau kita harus turun gigi untuk mendapatkan konsumsi bensin terbaik, nanti dia akan ngasih tahu gigi berapa yang tepat gitu. Sisanya masih sama, dan ini mobilnya karena masih baru, jadi cuma 403 km. Trip A, trip B, dan ini MID-nya di sini buat instant fuel consumption, jadi buat mengukur konsumsi bensin secara rata-rata, dan secara langsung di sini buat rata-rata tuh, rata-ratanya dalam kota ya bisa 11,5, dan ini range jarak sampai tangkinya habis bisa 230 kilo. Dan ya sama aja, masih sennya masih ada one stop turn signal, wiper masih sama, dan ya sama semuanya. Dan yang beda ada di sini, dia selain ada tombol sensor parkir dan fog lamp, sini ada buat tombol buat matiin auto start stopnya. Dan juga ini yang nggak ada di varian bensin, yaitu buat nurunin atau meninggikan cahaya lampu depan. Jadi misalnya lampunya kurang ke bawah, tinggal turunin, atau misalnya lampunya terlalu nurun ke bawah, tinggal tinggiin. Coba andaikan di bensin ada nih, pasti bagus. Dan ngomong tentang audio, dia masih audio in-dash. Dia masih sama kayak R3 pada umumnya, cuma ada yang beda. Di sini tuh dia gambarnya tuh, kalau di yang bensin kan ya, yang setelah facelift dia pakai latar orange. Kalau di sini masih latar hitam putih. Bedanya nggak seberapa, cuma kalau untuk yang aware, yang perhatian, pasti tahu. Dan nggak kayak tipe GX, ini kan setara untuk tipe GX ya. Kalau di sini ya, dia masih ada Twitter. Kalau setelah facelift kan Twitternya disunat di bensin, R3 bensin. Sekarang karena ini CBU dari India, dia masih ada Twitter. Jadi kualitas audio masih lumayan bagus.
Ya pokoknya begitu. Kita beranjak ke atas. Di sini ada sun visor biasa, dan di sini ada vanity mirrornya buat ngaca, dan di sini ada lampu kabin, tapi ini ada corak-corak speakernya ini agak beda. Kalau biasanya kan di R3 biasa tuh ada lampunya doang, ini ada kisi-kisi buat speaker. Ini mungkin kalau di varian luar negeri di India mungkin bisa buat Bluetooth. Dan di spion tengahnya sama, cuma dia ada dimmernya, manually dimming sih. Jadi misalnya kalau lagi malam kita disorot lampu jauh gitu, lampu dim, tinggal diklik aja dan nggak akan silau lagi. Dan masih sama, dia ada steering speed control, dan dia ini mungkin nggak bisa diturunin ya, tapi kalau misalnya turun dia cuma ada auto down. Biasanya kan kalau mobil kan auto up ya, ini masih auto down aja. Dan semuanya sama, central locking. Di sini spionnya masih elektrik, ada buat ngelipatnya juga, kiri kanan juga. Dan ruang penyimpanan pasti banyak. Glove box ada, di sini ada buat naruh HP atau dompet, di sini ada kantong pintu, ada cup holder. Dan di sini juga ada satu si cup holder, atau misalnya mau naruh uang receh bisa di sini. Di sini juga ada colokan USB, dan ada cas buat ngecas HP, lighter 12 volt, dan ya sama semuanya. Dari rem tangannya juga sama, dan dia untuk yang dari CB Windia ini corak bangkunya agak beda ya, karena dia tuh dia coraknya begini tuh, zigzag gitu. Kalau yang di CKD Indonesia kan dia patternnya lurus, kalau ini tuh zigzag tuh. Ya mungkin lagi ngetren ya di negara aca-aca. Di sini juga ada trim panel silver di sini, dan di sini juga masih lanjut sampai ke belakang. Dan yuk kita matikan, kita pindah ke belakang. Sudah aku jatuh lagi. Oh ya lupa, pengaturan joknya sama kayak GX, ada height adjusternya, bisa buat naik turunin bangkunya atau buat ngelipat senderan, dan sliding. Tadi ini buat buka bensin tutupnya. Yuk kita sekarang pindah ke belakang. Oke, kita tutup. Kita naikin headrestnya dulu. Ya, di sini sama aja, nggak ada perbedaannya sama yang di varian bensin. Tetap sama, paling yang dibeda cuma di sini. Biasanya tuh kalau di tipe bensin di sini tuh ada garnish silver kayak yang di depan sepanjang sini, tapi di sini nggak ada. Dan handle tapi tetap chrome, tetap ada power window, dan ada kantong buat penyimpanan di sini di belakang jok depan, dan masih ada charger yang di belakang konsol rem tangan 12 volt buat ngecas HP biar nggak rebutan power bank. Dan di sini juga ada seat belt height adjuster buat ninggiin titik seat beltnya, dan pasti masih ada armrest buat naruh tangan. Dan ya coraknya tuh ya makin kelihatan. Sebetulnya ini agak kasar sih materialnya dibandingin yang di R3 bensin yang CKD dari Indonesia. Cuman kalau masalah empuk dia sama aja, masih lebih empuk yang terempuk nih kalau gue bilang daripada LMPV sekelasnya Avanza, Xenia, Mobilio. Ini pokoknya attention to detail terhadap kualitas pembuatan dia yang paling mantep. Dan pasti dia ada double blower, karena kalau nggak ada double blower di mobil, apalagi mobil 7-seater gini, pasti belum tentu laku. Itu nggak mungkin. Kalau di Indonesia tuh double blower tuh udah hal wajib. Dan pastinya dia ada hand grip di
kiri kanan, dan di belakang juga ada. Dan dia nggak ada sih kalau di driver. Oke, yuk langsung kita keluar lagi yuk. Ya pokoknya kalau ini untuk akses ke belakang masih sama, angkat tuasnya dan dorong bangkunya ke depan. Sisanya masih sama. Kita turunin dan ya, kita buka bagasinya. Ya ini bagasinya juga sama aja, nggak ada perbedaannya. Masih pelipatan joknya masih 50-50. Kan R3 semenjak yang facelift dia itu ada pelipatannya bisa terpisah. Kalau yang lama kan belum bisa. Dan ini headrest yang sebelah kiri nyangkut sih, jadi nggak bisa ditinggiin. Dan bagasinya kalau misalnya bangku ketiga ditegakin, bagasinya pasti kecil juga sama kayak yang di varian bensin. Dan dia masih ada ini kantong buat nyimpen barang di bawah lantai bagasi. Dan juga di sini ada dongkrak, perkakas dan lain-lain. Dan masih ada tempat penyimpanan di sini kiri kanan. Dan ya gitu aja. Oke, sekian dari review R3 diesel hybrid ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.